Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk di majlis ini, di masjid yang mulia ini. Kita akan terus baca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap dengan membaca hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam Allah berikan pemahaman yang sempurna tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan cinta kepada kita. Artinya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan cinta Allah, juga mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, beritiba'lah kepadaku. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan banyak keutamaan. Di antaranya di ayat ini Allah sebutkan fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allah janjikan dua hal dalam ayat ini: cinta Allah dan ampunan. Kita semua mengharap cinta Allah dan kita semua banyak lalai. Kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menghabarkan kepada kita bahwa mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan ampunan Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita mendapatkan cinta Allah dan ampunan Rasul, ampunan Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin kita mengikuti sunnah kalau kita mengerti sunnah beliau. Oleh karena itu, sebuah kemestian kita mempelajari hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca Arba'in Nawawiyah, kita baca Umdatul Ahkam, kita pelajari Bulughul Maram, kita pelajari Kutubus Sittah, dan seterusnya. Terus, walaupun satu ya, terus kita belajar, ya.
Ikhwan yang Allah muliakan, dalam pertemuan yang lalu kita bahas Kitabus Shiyam. Ternyata ada satu hadis yang terloncat. Ya, padahal sudah Anda siapkan. Itulah manusia, ya. Anda sudah ingat-ingat Anda baca ini dari sini gitu. Tapi qadarullah wa masya fa'al, loncat. Ya. Dan kita baca dengan cepat. Ya. Tapi tidak cepat seperti simaan. Karena ada majelis sama. Ya, majelis sama kita baca dengan cepat. Ya. Jadi kalau majelis sama itu cepat bacanya. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin dalam 3 hari. Ya, Anda pernah baca Al-Arba'in Nawawiyah di depan guru saya dari ba'da maghrib sampai isya untuk ngambil sanad. Itu tanpa putus. Dengan tanpa lihat. Ya. Dan Riyadhus Shalihin 3 hari. Bulughul Maram sekian hari. Jadi nisima. Kalau misalkan di beberapa hari itu kita ketinggalan, apakah kita di toilet atau kadang biasanya kan ketinggalan. Kita yang ketinggalan itu kita tandai. Kemudian syekh kita ada waktu, kita baca sendiri supaya dengar langsung. Nah, begitu juga ada yang ketinggalan satu hadis, maka kita akan baca hadis ini dulu, kemudian hadis-hadis yang lain kelanjutannya. Tayyib. Hadis yang belum kita baca di Kitabus Shiyam adalah hadis yang kedua dari Kitabus Shiyam, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Fa in ghamma 'alaikum, apabila terhalang oleh awan, kalian tidak bisa melihat hilal karena terhalang oleh awan, faqdurulah. Makna dari faqdurulah artinya abligu qadrahu, yakni tamam salasina yauman, sempurnakan hari 30 hari. Sempurnakan harinya berapa? 30 hari. Ya. Nah, hadis ini ikhwan yang Allah muliakan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini berbicara tentang ta'liqus shaum wal fitri birru'yah. Ini mengkaitkan puasa dan berbuka dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Jadi mengikat puasa dan berbuka dengan apa? Mengikat dengan apa? Melihat hilal. Ya. Maksud ta'liqus shaum di sini adalah mengikat puasa Ramadan. Itu dengan ru'yatul hilal. Maksud dari ta'liq al-fitr, berbuka di sini adalah masuk ke bulan Syawal, juga dengan ru'yatul hilal. Hadis ini memiliki beberapa faedah, di antaranya wujubu siyami Ramadan idza thabatat ru'yatu hilalihi. Wajibnya puasa Ramadan apabila memang sah, ya, sabit dilihat oleh kaum muslimin akan hilalnya. Begitu juga tentang kewajiban berbuka, ya, memasuki bulan apa? Syawal. Jadi hukum puasa dan buka terkait dengan ru'yatu al-hilal, dengan ru'yatul hilal. Kemudian faedah berikutnya adalah annahu la ibrata bil hisab
fi itsbati dukhuli syahri wa khurujihi. Jadi tidak menggunakan hisab, la ibrah. Jadi untuk menentukan masuk atau keluar bulan di sini puasa, ya. Itu tidak menggunakan hisab, tapi dengan ru'yatu al-hilal. Nah, waqad naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu ijma' as-sahabati 'ala dzalik. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau telah menukil tentang ijma' sahabat akan hal tersebut. Jadi para sahabat sepakat, ya. Jadi mereka telah ijma' sepakat bahwa memasuki bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan berbuka itu dengan ru'yatu al-hilal, dengan dasar hadis yang mulia ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kalau kalian lihat puasa, kalau kalian lihat hilal Syawal, buka. Ya. Dan apabila kalian tidak bisa melihat karena tertutup awan, maka sempurnakan 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya yang kita bahas. Hadis Anas bin Malik. Ya, yang belum kita bahas hadis Anas bin Malik. Hadis keberapa? 195. Ya, hadis 195. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari. Dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Faminna as-saimu wa minnal muftir. Di antara kita ada yang berpuasa dan di antara kita ada yang berbuka. Qal, kemudian beliau berkata, fanazalna manzilan fi yaumin har. Kita pun singgah di sebuah tempat di hari yang sangat panas. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisa. Dan orang yang paling banyak mendapatkan naungan di antara kita adalah yang memiliki pakaian luar. Sahib kisa. Faminna man yattaqi syamsa biyadihi. Di antara kita ada yang berlindung dengan tangannya. Di antara kami, di antara kita ada yang berlindung menahan matahari dengan apa? Dengan tangannya, karena panas begini. Qal, kemudian Anas bin Malik melanjutkan, fasaqata as-suwamu. Fasaqata as-suwamu. Di situ tulisannya apa? Ya, suam. Ya, suam jamak dari saim. Ya, dia lafaz jamak. Fasaqata as-suwam artinya para sahabat yang berpuasa berguguran, saqat, tidak bisa melanjutkan aktivitas. Disebutkan di sini waqa'u 'alal ardi wa dha'ufu 'anil harakah. Jadi sebagiannya jatuh di atas tanah dan tidak bisa atau lemah untuk melakukan aktivitas. Jadi fasaqata as-suwam. Wa qama al-muftirun fadarabul abniyata. Kemudian orang-orang yang berbuka, mereka berdiri dan membangun tenda-tenda. Wasaqawur rikab, dan mereka pun memberi minum kepada ar-rikab, ya, orang-orang yang melakukan safar. Jadi mereka ngasih minum kepada onta-ontanya. Dan orang yang melakukan safar mereka perhatikan. Ya, maksudnya, saya maaf, bukan orangnya ya, karena sebagainya puasa.
Maksud rikab di sini adalah ibil. Ya, bukan rukab tapi rikab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri." Al-muftirun, orang-orang yang berbuka pada hari ini memborong pahala. Dhahaba bi artinya memborong pahala. Ya. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ucapkan kepada mereka orang-orang yang berbuka puasa tapi membantu orang lain. Apa faedah dari hadis yang mulia ini? Faedahnya yang pertama, ya, ada hukum yang bisa kita ambil. Yang pertama, jawazul fitri wasom lil musafiri fi Ramadan. Bolehnya berbuka atau berpuasa bagi orang yang safar. Lihat kalimatnya, bagi orang yang safar di bulan Ramadan. Antum perhatikan kalimat safar, karena sesuatu yang sangat jelas di Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan untuk orang yang safar atau orang yang sakit itu boleh berbuka dan diganti di hari yang lain. Dan di sini diamalkan oleh para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang berbuka, dan tidak saling mencela. Yang berbuka enggak mencela yang puasa tidak mencela yang berbuka. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, annal fitra fi safari afdal minas shaumi idza kana fi dzalika maslah tata'adda ilal akharin. Ini fikih yang luar biasa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Berbuka ketika safar lebih utama daripada berpuasa apabila ada maslahat yang bisa dirasa oleh orang lain. Lihat ikhwah ya. Jadi berbuka puasa justru lebih utama daripada berpuasa ketika safar. Ini lihat, ketika safar, ya. Ketika ada maslahat yang dirasakan oleh orang lain. Kenapa ya kawan? Kata ulama, karena faedah puasa hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Adapun orang yang berbuka kemudian membantu orang lain, ini faedahnya terasa buat orang lain. Ini fikih. Oleh karena itu, ikhwan Allah muliakan, siapapun di antara kita ketika safar bersama jamaah, ya, kemudian kelihatan di antara jamaah ada yang nggak kuat, kita buka untuk membantu jamaah, dan ketika safar ini lebih utama, ya, lebih utama daripada berpuasa. Subhanallah. Dan bagi yang safar umroh juga demikian. Bagi yang safar umroh juga demikian. Kan banyak yang safar umroh di siang hari Ramadan, dia nggak kuat buka, nggak masalah, karena boleh buka, boleh berpuasa, ya, tidak dipaksa. Kemudian faedah yang ketiga, fadlu khidmatil ashab fi safar wa annaha minad din warujulah. Jadi keutamaan berkhidmah kepada kawan-kawan ketika safar, dan ini bagian daripada agama, ya, bagian daripada agama. Jadi ketika safar kemudian kita lihat ada di antara kita yang lebih berkhidmah daripada yang lainnya, dia lebih utama daripada yang lain. Dan di safar itu membuka sifat orang safar itu. Ada yang manja, ya kan? Ada pemalas, ada pemarah, ada yang sabar, ada yang lemah lembut. Itu kelihatan di safar. Hatta safar umroh.
ya, karena safar ini qit'atunal azab, bagian daripada apa? Azab. Dia melakukan perjalanan panjang, kemudian capek. Orang kalau nggak sabar kelihatan di situ. Makanya ikhwan Allah ya kan, ketika kita ingin safar umrah, yang harus kita pikirkan, yang harus kita selalu ingat adalah perbaiki niat kita. Untuk apa kita safar? Ya, safar umrah atau safar haji. Ini bahasanya cukup panjang, safar umrah, safar haji ini. Ana bimbing belasan tahun jamaah macam-macam. Ya, mungkin suatu saat ana akan bahas tentang travel, tentang pembimbing dan juga jamaah. Ya, jamaah yang melakukan ibadah haji atau umrah. Ya, karena banyak sekali yang tidak sesuai dengan harapan, mungkin karena niatnya tidak terlalu kuat, ya, mungkin karena biasa manja, ya, dan seterusnya. Juga di antar travel juga kadang ada yang travel yang nggak jelas, ya, dan seterusnya. Baik, kita kembali ke sini, Wan. Jadi keutamaan berkhidmah kepada kawan-kawan kita ketika safar. Dan Rasul SAW sampai berkata apa? Zahaba al-muftirun al-yawma bil ajr. Orang-orang yang berbuka memborong pahala. Masya Allah. Orang-orang yang berbuka memborong pahala. Mungkin sebagian kita menganggap orang yang puasa ketika safar lebih utama daripada orang yang berbuka. Tapi ternyata Nabi enggak mengatakan demikian. Nabi SAW justru mengatakan zahabal muftiruna bil ajr. Lebih hebat lagi kalau puasa dan bisa berkhidmah. Ini lebih hebat lagi. Dia pun puasa, dia pun berkhidmah. Subhanallah. Ya. Berikutnya, anna tawakki min asbabid darar kattikhadhil abniyati wa nahwiya fil asfari lil istidlal la yunafi kamalat tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Melindungi diri dari sebab-sebab kemudaratan seperti memasang tenda atau yang semisalnya ketika safar, melindungi diri dari panasnya cahaya matahari, ya kan, sahabat dengan tangan begitu kan. Ini tidak bertentangan dengan tawakal, tidak bertentangan dengan apa? Tawakal. Ya. Jadi kalau kita pakai payung, kita bernaung di pohon dan seterusnya, pakai kain, ini tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Ini bagian daripada usaha, ya. Berikutnya, faedah yang sangat penting sebagai acuan sikap kita ketika menghadapi dua hal yang bertabrakan. Kita lihat, annahu idza ta'aradat al-masalih quddima aulaha wa aqwaha. Kalau bertabrakan antara kemaslahatan, maka yang didahulukan itu yang lebih utama dan yang lebih kuat. Ya. Puasa maslahat. Puasa maslahat tidak? Puasa maslahat karena ibadah. Dan berbuka juga. Berbuka dalam kondisi seperti yang disebutkan di hadis ini juga maslahat. Bisa bantu orang lain. Ya. Dua maslahat ini bertabrakan. Mana yang dahulukan? Yang paling utama dan yang paling kuat. Mana yang paling utama dan yang paling kuat? Berbuka membantu orang lain. Subhanallah. Ya.
lakinnal maslahatal fitri aula, kata ulama. Ya, maslahat dalam kondisi semacam ini maslahatnya berbuka lebih utama, karena faedahnya banyak, tidak satu, dan dia pun dapat pahala. Dia sudah berniat berpuasa, tapi ketika di jalan nggak kuat dia berbuka, atau ada yang berbuka langsung, dia tidak mengapa juga dengan niatan untuk membantu kaum muslimin. Berikutnya ada faedah yang luar biasa dari hadis ini. Maka alaihi sahabah radhiyallahu anhum min az-zahadati fid dunya was sabr 'ala al-mu'limati fi ta'atillah ta'ala. Zuhudnya para sahabat terhadap dunia dan kesabaran mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun terasa sakit, berat dan susah. Dan ini hal yang perlu kita contoh, perlu kita tiru. Ya, para sahabat zuhud. Dan kalau kita membaca sirah Nabi dan sahabat beliau radhiyallahu anhum, ya, kita mendapatkan pelajaran yang sangat banyak, sehingga kita bisa muhasabah tentang diri kita, ya, muhasabah tentang diri kita, karena kadang kita lupa. Ikhwan yang Allah muliakan, kita harus ingat sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka itu sudah berjuang, ya, untuk Islam, dari anak mudanya sampai orang tuanya, ya, sehingga Islam sampai ke kita, sampai hari ini, saat ini kita merasakan indahnya Islam. Itu karena perjuangan mereka. Ya, ada yang meninggalkan kemewahannya seperti Mus'ab bin Umair, budak pertama, anak muda yang kaya, yang wangi, masuk Islam, kemudian berangkat jadi budak pertama berdakwah di Madinah, meninggal di perang Uhud, tidak punya apa-apa ya. Sampai Abdurrahman bin Auf menangis kalau mengingat beliau, ya, dia berkata dia lebih baik daripadaku. Di antara perkataan Abdurrahman bin Auf tentang Mus'ab bin Umair ketika meninggal di perang Uhud, dia dikafani dengan sehelai kain, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Subhanallah. Ya, para sahabat itu telah berjasa, ya, bukan hanya dengan harta, tapi dengan cucuran air mata. Bukan dengan cucuran air mata saja, ya, tetesan darah, jiwa dan raga mereka serahkan untuk Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita malu kalau baca sejarah mereka, ya. Nah, ini tapi kita penting untuk belajar, supaya kita belajar tentang zuhud, kita belajar tentang perjuangan mereka. Oleh karena itu kita berjuang untuk Islam. Apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Apa yang sudah kita lakukan untuk dakwah, membantu dakwah Islam, ya? Kita mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwan. Hadis berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban.
Dari Aisyah semoga Allah meridainya, dia berkata atau beliau berkata, aku punya hutang puasa Ramadan dan aku tidak sanggup untuk mengqadanya, untuk membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Makna dari fama astati, aku tidak sanggup, apa maksudnya? Ya, maksud dari tidak sanggup, tidak sanggup bahasa Arabnya istita'ah masdarnya, ya, itu dari sisi istita'ah asy-syar'iyyah, istita'ah syar'iyyah, dari sisi syariat, ya. Kenapa? Karena beliau radhiyallahu anha dijelaskan sama ulama, wadzalika mura'atan lirrasul sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah memiliki perhatian yang sangat besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau Rasul, beliau juga suaminya. Wa husn isyratihi, dan isyrah beliau yang sangat baik, ya. Aisyah bermuamalah menjadi istri yang sangat baik dan berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul dirinya muhayya'ah. Disebutkan di sini muhayya'ah nafsuha li Rasulillah fi kulli waqt. Jadi dirinya sudah dipersiapkan untuk berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu. Ini istri yang salihah. Jadi maksud dari aku tidak sanggup di sini bukan dari sisi badan, bukan dari sisi jasmani. Aisyah sanggup puasa dan getol kalau bahasa kitanya, ya, sangat sanggup Aisyah untuk berpuasa. Tapi kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa mengqadha puasa kecuali di bulan Sya'ban? Ini yang disebutkan sama ulama alasannya. Karena betul-betul menyiapkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, tersibukkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah yang pertama, jawazu ta'khiri qada'i shaumi Ramadan ila Sya'ban. Bolehnya mengakhirkan qada puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban. Ya, boleh. Ya, tidak mengapa. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengakhirkan puasa sampai bulan Sya'ban. Dan ini merupakan fiilnya Aisyah, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata ulama zahirnya Rasul tahu, ya tidak, anna al-zahir ittila'uhu, Rasul tahu zahirnya Aisyah mengakhirkan apa? Qada puasa Ramadan. Nah, berikutnya, annal aula al-mubadaratu bil qada idza lam yakun udhrun. Ini kebalikannya, ya. Berarti aula, utamanya, lebih utama segera mengqada puasa Ramadan kalau tidak ada uzur. Kenapa ya ikhwan? Lebih utama menyegerakan qada kalau tidak ada uzur. Dari hadis ini kita dapat Aisyah mengatakan, aku punya utang Ramadan, kemudian kata beliau, fama astati', aku tidak sanggup. Ini menunjukkan ada uzur syar'i, yang Aisyah radhiyallahu anha tidak sanggup berpuasa mengqadha Ramadan. Dari sini kita mengambil hukum, kalau tidak ada uzur
utamanya menyegerakan qada puasa Ramadan. Ya, apalagi laki-laki. Kalau perempuan mungkin, ya kan? Perempuan mungkin tiap bulan perempuan ada haid, kemudian ada suami, ya. Tapi kalau suaminya tidak seperti Rasulullah SAW, ya, atau suaminya banyak safar, nah, bisalah dia menyegerakan apa? Puasa qada Ramadan. Atau suaminya punya istri lebih dari satu, pas lagi di yang satu dia bisa puasa cepat selesai, ya tidak? Nah, itu. Jadi menyegerakan mengqadha puasa lebih utama dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, keumuman dalil. Keumuman dalil akan perintah bersegera untuk melakukan kebaikan. Di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah, ya, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, ya. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, annal qada dainun 'alal insan. Annal qada, mengqada puasa ini seperti utang yang dipikul oleh seseorang. Wa kullama badara al-insan bi qada'i daini fa huwa afdal. Ya, setiap kali seseorang kalau punya utang dia segera membayar utangnya, ini lebih utama. Ya, membayar utang sesegera mungkin lebih utama dari menunda-nunda. Alasan yang ketiga, annal insan idza badara bil qada tamakkana min shaumit tatawwu' kasitti min syawal wa ayyamil bid. Seseorang apabila menyegerakan qada puasa Ramadan selesai, dia bisa melakukan puasa sunnah seperti 6 hari di bulan Syawal atau 3 hari setiap bulannya. Namanya puasa apa? Ayyamul bid. Berikutnya faedah ini penting, lebih khusus, wabil khusus untuk para wanita dan ummahat yang punya suami, ya. Husnu muasyarati Aisyah radhiyallahu anha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran Aisyah itu sangat baik dalam menggauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau rela mengakhirkan qada puasa Ramadan, ya. Berikutnya, anna haqqaz zawj minal ishrati wal khidmah muqaddam ala sairil huquq. Ini pelajaran penting buat para ummahat, ya. Ummahat lagi pada ngobrol apalagi dengarkan kajian, ya, atau sibuk dengan anak-anak, ya. Taib, anna haqqaz zawj, hak suami, menggauli suami, berkhidmah kepada suami, muqaddamun ala sairil huquq. Ini didahulukan di atas semua hak. Didahulukan atas semua apa? Hak, ya. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran itu, ya.
Aisyah radhiyallahu anha memberikan contoh kepada para wanita. Nah, ini penting untuk para wanita ummahat ya yang ingin mendapat ridha Allah, perhatikan hak suaminya. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan. Ya. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, kemudian mentaati suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepada wanita ini yang sifatnya demikian, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah anti ke surga dari pintu mana saja anti mau. Subhanallah. Jadi kalau wanita ingin masuk surga, perhatikan hal ini. Bahkan masuk surganya dipersilakan dari pintu mana saja. Sebuah keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa. Ya, tapi godaannya besar. Jadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya. Ini perhatikan para wanita, kalau sudah punya suami, tutup dari siapapun ya, hatinya dan dirinya untuk Allah dan untuk suaminya ya. Jangan punya hubungan yang tidak sah dengan siapapun dari laki-laki yang tidak sah. Hatta WA-WA-an, coret, semua laki-laki kecuali bapak, adik laki-laki, paman ya. Jaga kehormatan, jaga kehormatan diri. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wanita yang bisa menjaga kehormatan, sholat 5 waktu, puasa, menjaga kehormatannya, dan dia taat pada suaminya, subhanallah, wanita yang sangat mulia. Masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Dipersilahkan. Udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Masuklah anti ke surga dari pintu apa saja yang anti mau. Pintu surga kan banyak. Ini sebuah keutamaan untuk wanita yang taat kepada suaminya. Jadi hak suami itu didahulukan daripada semua hak. Hadis berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dia punya kewajiban puasa, maka walinya boleh berpuasa untuknya. Hadis ini tentang hukum mengqadha puasa wajib bagi yang mati, yang meninggal. Ulama berbeda pendapat, ikhwah yang Allah muliakan, tentang puasa ini ya. Apakah puasa ini ya wajib atau istihbab, sunnah saja? Jumhur ulama berpendapat istihbab ya. Jadi jumhur dari kalangan ulama menyatakan bahwa perintah yang ada di hadis ini mahmulun ala al-istihbab. Jadi hukumnya tidak wajib tapi apa? Sunnah. Ahlul zahir
mengatakan wajib, ya. Ahlu zahir mengatakan wajib. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama, ya, tidak wajib hukumnya, tapi apa? Sunnah saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk isya ya? Baik, azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan habis isya. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Baik, ikhwah, kita lanjutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan dia berkata, "Hadza fin nadri wa huwa qaulu Ahmad ibni Hanbal." Ini dalam puasa nazar, dan ini pendapatnya Imam Ahmad atau mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Tentang masalah ini ulama berbeda pendapat, ikhwah yang Allah muliakan, ya. Sebagian ulama mengatakan annahu yusamu alnil mayyiti kullu siyamin wajibin. Jadi semua puasa yang wajib boleh diwakili oleh walinya, ya, artinya bukan puasa nazar saja, ya. Sawa'un kana wajiban bi asli syara', begitu wajibnya karena pokok syariat, dasar syariat seperti puasa Ramadan, atau wajibnya karena nazar, atau wajibnya karena nazar. Jadi ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dan pendapat yang kedua adalah khusus pada puasa apa? Nazar. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Abu Dawud berkata, "Sami'tu Ahmad ibn Hanbal qala la yusamu 'anil mayyit illa fin nazar." Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, tidak dipuasakan untuk mayit kecuali puasa nazar. Ini perkataan juga atau pendapatnya Al-Lais dan Ishaq, ya. Nah, jadi ada dua pendapat tentang ini. Dan kita lihat hadis berikutnya, ikhwan. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah." Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr." Sesungguhnya ibuku meninggal dan dia punya kewajiban puasa 1 bulan, ya. Ini bisa, kata ulama, maknanya puasa Ramadan, bisa juga maknanya puasa nazar, dia puasa untuk nazar 1 bulan, ya. Afa aqdihi anha, apakah boleh aku mengqadha untuk ibuku? Faqal, kemudian Rasul berkata, "Lau kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha." Seandainya ibumu punya hutang, apakah kau boleh membayarkan hutangnya? Qala na'am, dia berkata iya. Kemudian Rasul berkata, "Fadainullahi ahaqqu ayyuqda." Hutangnya Allah lebih utama, lebih berhak untuk diqadha, untuk ditunaikan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadhrin, sesungguhnya ibuku meninggal dan ia punya kewajiban puasa nazar. Afa asumu anha, apakah boleh aku berpuasa untuknya? Faqal, Rasul menjawab, ara'aiti law kana ala ummiki dainun faqadaitihi, apa pendapat anti apabila ibumu punya hutang, apakah boleh anti membayarkannya? Akana yu'addi dzalika anha? Qalat, wanita tersebut berkata na'am. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fasumi an ummika, berpuasalah untuk ibumu, ya, berpuasalah untuk ibumu. Nah, di sini ada beberapa faedah dan hukum, ya. Di antaranya adalah kita mendapatkan pelajaran bahwa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam punya semangat, antusias untuk belajar agama, untuk mendapatkan ilmu, bertanya tentang ilmu, ya. Liya'budullaha ala basirah, agar mereka beribadah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Yang kedua, jawazu qada'is shaum al-wajib 'alal mayyiti anhu, akana shaumun nadhrin aw shauman wajiban asliyan. Bolehnya mengqada puasa yang wajib. Bolehnya mengqada puasa yang wajib untuk orang yang meninggal. Bolehnya mengqada puasa yang wajib untuk orang yang meninggal, baik itu puasa nazar atau puasa wajib, puasa Ramadan, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi boleh hukumnya bagi kita kalau kita tahu, ya, ada orang tua kita atau saudara kita meninggal punya kewajiban puasa, kita berpuasa untuknya, ya. Berikutnya ikhwanya Allah muliakan, hadis berikutnya istihbab ta'jil iftar, ya. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah, kata Rasul, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, ya. Hadis ini memberikan beberapa faedah, di antaranya istihbab ta'jilil iftar wal mubadarah bihi hina hululi waqtihi wa huwa ghurubu asy-syams. Disunnahkan menyegerakan berbuka, bersegera untuk berbuka ketika waktunya tiba. Hululu waqtihi, waktunya adalah terbenamnya apa? Matahari. Dan ini merupakan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita berittiba kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah beliau, berpegang dengan sunnah beliau. Kalau kita ingin berpegang teguh dengan sunnah beliau, di antaranya ketika buka sudah masuk terbenam matahari, maksudnya sudah terbenam matahari, kita langsung berbuka segera, ya, yang mudah bagi kita, ya. Kalau ada korma, kita buka korma, ya, buka korma, minum, ya, zahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr, insyaallah. Selesai, kita ke masjid, ya, ke masjid, kemudian sholat berjamaah, ulang lagi untuk nyantap makan malam, ya. Bukan cukup dengan 1, 2 korma, 3 korma, ya, makan ringan sedikit, yang penting buka, minum, jangan buka banyak-banyak, maghribnya ketinggalan, ini nggak benar, ya. Jadi perhatikan ikhwah yang Allah muliakan, kita buka secukupnya, terus ke masjid. Kalau lapar, pulang lagi, buka bukan buka, artinya apa? Makan, nyantap makanan, ya, secukupnya.
Habis itu siap-siap untuk datang sholat isya dengan tarawih. Nikmat sudah. Isya berjamaah, tarawih berjamaah sampai selesai imam. Rasul bilang barang siapa yang sholat malam bersama imam hatta yansorif, sampai selesai, dicatat seakan-akan dia sholat semalam full. Subhanallah. Dia pulang ketemu sama istrinya, ngobrol sama istrinya, dicatat sedang sholat. Dia minum, dicatat sedang sholat. Ya, dia bersantai duduk, dicatat dengan sebagai sholat. Tidurnya dicatat sedang sholat. Oleh karena itu rugi kalau nggak sholat tarawih berjamaah. Ya, jadi Ramadan ini penuh dengan ibadah. Ya. Nah, kita di sini Rasulullah SAW menghabarkan segera buka. Ya. Dan ada faedah yang penting, ikhwan. Annal khaira kullal khairi fit taqayyud bil hududis syar'iyyah. Akhirnya. Kebaikan. Yes, jadi kebaikan dan betul-betul kebaikan itu adalah ketika mengikat diri dengan batasan syariat. Jadi mengikat diri kita dengan batasan-batasan syariat ini kebaikan. Kebaikan untuk kita. Di antaranya apa? Waktu puasa dan waktu buka. Ini latihan untuk kita ya berada dalam syariat. Kemudian faedah berikutnya, menyegerakan berbuka sabab listimrarin nas alal khair, merupakan sebab manusia berada di atas kebaikan. Ya, di atas kebaikan yang terus menerus. Karena apa? Karena kita semua menghidupkan sunnah, menampakkan sunnah, ya, dan membela sunnah itu dengan mengamalkan sunnah. Kita bela, kita tegakkan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Mengamalkan sunnah. Rasul bilang senantiasa manusia dalam kebaikan selama menyegerakan puasa. Buka, terbenam matahari langsung buka sudah. Buka, ya. Kemudian anna ta'khirul iftar sababun linaz'il khairi minan nas. Mengakhirkan buka merupakan sebab dicabutnya kebaikan dari manusia. Lihat, masalah buka saja sebagian orang yang menyepelekan, ini penting sebenarnya. Ya, bukan masalah sepele atau tidaknya. Karena ini terkait dengan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li'annahum khalafus sunnah. Karena orang yang mengakhirkan iftar menyelisihi sunnah, dan keburukan itu ada pada menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah mahabbatullahi ta'ala lil yusri ala ibadihi. Allah mencintai kemudahan bagi hamba-hambanya. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah itu mencintai kemudahan bagi hamba-hambanya. Di antara bentuk kemudahan menyegerakan buka. Subhanallah. Umumnya manusia senang kalau apa? Buka dan segera buka. Kan ingin tuh makan, ingin minum. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan itu untuk manusia. Dan Rasul SAW mengatakan senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka berbuka. Dan Rasul juga katakan bahwa orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama apa? Saat berbuka, ya, senang, wajahnya berseri-seri, Allah kasih masukan kesenangan yang luar biasa karena berhasil. Ya, sebagiannya nunggu 1 jam sebelum duduk, saking senangnya. Ini kapan? Lihat lagi jam. Ya, baik. Dan kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, Allahu a'lam bishawab. Anda nggak sesuai target, sebenarnya target Anda sekian, ya, tapi nggak. Insya Allah kita lanjutkan. Ada pertemuan berikutnya. Ada banyak soal, pertanyaan. Insya Allah sebagiannya Anda tunda untuk pertemuan berikutnya, ya. Anda jawab satu pertanyaan saja karena waktunya mendekati jam 8. Assalamualaikum Ustadz. Kemenag RI dan negara-negara ASEAN tiap Ramadan selalu berbeda awal Ramadannya karena menentukan syarat hilal 3 derajat, dan negara-negara lain menetapkan saat hilal terlihat sesuai hadis, sehingga sering negara lain sudah Idul Fitri, negara ASEAN Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei masih berpuasa. Apa solusinya ya Ustadz? Solusinya bersatu, itu solusinya, nggak ada yang lain, ya. Baik, ini ikhtilaf, sesuatu yang dari satu sisi wajar, dari sisi lain kita berusaha untuk menyatukan, tapi menyatukan itu dengan ilmu. Dan ulama pun berbeda pendapat. Antum lihat Syekh Albani rahimahullah itu berpendapat kalau ada satu dari negeri kaum muslimin melihat hilal, wajib bagi semua negeri untuk puasa dengan ru'yatnya dia. Ini namanya wihdatul matali'. Satu. Ulama yang lain seperti Utsaimin, ya, dan yang lainnya, ini setiap negara punya matlaknya tersendiri. Nah, antum bisa lihat Syekh Albani rahimahullah berpendapat bahwa kalau ada satu negara ngelihat, ya, semua wajib puasa dengan lihatnya dia. Tetapi beliau rahimahullahu ta'ala itu menganjurkan untuk bersatu. Gimana? Gak mungkin kaum muslimin satu dunia bersatu kalau di satu negaranya berpecah-pecah, berbeda-beda. Kalau kita normalnya, ya, ingin menyatukan negara dunia, kita bersatu dulu sama kawan-kawan atau sesama kita di negeri kita, ya, di negeri kita bersatu dulu, baru setelah itu negeri lain usaha bersatu, begitu. Ini normalnya cara mempersatukan umat. Nggak mungkin kita menyatukan umat sedunia kalau di negeri kita pecah-pecah, ini A, ini B, dan seterusnya. Lihat pendapat Syekh Albani rahimahullah, padahal dia pendapatnya kalau negeri kaum muslimin itu satu saja ngelihat, yang lain wajib puasa, ya, melihat dari ini. Tapi beliau memberikan solusi untuk persatuan umat, ya, untuk persatuan umat. Kita bersatu dulu di negeri kita. Gimana caranya? Diskusi, ya. Dan yang bisa mempersatukan tentunya siapa? Pemerintah, ulil amri, ya. Makanya ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya pemerintah, hukumnya pemimpin bisa menghilangkan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Cuma kapan sampai pemahaman ke sini? Butuh belajar, butuh thalabul ilmi, butuh dakwah, ya. Dan kita harus menghilangkan ego di sini. Kalau setiap kita ada ego, saya mau puasa sendiri, ini sendiri. Ada kelompok 2 hari sebelum puasa sudah puasa duluan. Ini muskilah ini ceritanya. Padahal hadisnya jelas, ya kan? Nggak boleh puasa mendahului Ramadan sehari atau 2 hari sebelum. Iya. Jadi aturannya jelas. Artinya, ya, jalan dakwah masih panjang, ya, tapi nggak boleh putus asa. Orang Islam tidak mengenal putus asa, ya. Antum nggak usah mikir macam-macam, belajar, nggak usah mikir pusing-pusing nanti TBC, ya, nantinya sakit, darah tinggi. Kita belajar, ibadah terus, ya, tapi usaha, nggak pernah putus asa.
Taib, ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.